Selamat datang di cerita malam Jumat. Sebelum kalian mulai mendengarkan, Jangan lupa matikan lampu kamar. dan pakai headset kalian. Selamat mendengarkan. Kembali lagi dengan kita di podcast cerita malam Jumat. Ya, hari ini kita juga bakal ngebacain cerita-cerita yang udah dikirim oleh para pendengar podcast cerita malam Jumat. Iya. Oke, langsung aja kita ke Langsung aja yang pertama. cerita pertama Saya yang bakal bacakan dulu. dibacain. Ya, oke. Cerita ini dikirim oleh seorang yang nggak mau sebutin namanya. Kita Mr. X. panggil aja Mr. X. Oke. Jadi kejadian ini terjadi di siang hari. Di rumah saya ada 2 lantai. Di lantai 2 itu ada kamar lama yang nggak ditempatin. Saya berniat membersihkannya untuk saya tempatin. Setelah saya membersihkannya, saya merasa capek dan saya beristirahat dengan tidur di kamar tersebut. Saat saya tidur, di atas kepala saya itu sudah dinding. Dan tiba-tiba dinding itu terbuka. Keluarlah tangan hitam dengan kuku yang panjang menarik tangan saya untuk masuk ke dalam dinding itu. Hingga sampai keluar dinding. Hampir setengah badan saya itu keluar di dinding. Saya gak bisa berontak. Sampai akhirnya saya mengucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Langsung saya terbang. Di saat itu saya langsung marah. Saya membentak, siapa yang berani membunuh saya? Dan mulai dari situ saya tempati kamar lantai 2 itu. Dan sekarang saya juga sudah cuek akan siapa yang menarik tangan saya. Demikian cerita singkat saya. Terima kasih. Oh, thank you Mr. X yang udah kirim cerita sama kita. Ngeri banget. Ngeri. Siang Siang-siang, hari ini. siang-siang ya. Ditarik tangannya. Tangan hitam. Iya. Apa itu? Itu kelihatannya sosok genderuwo mungkin ya. Wah, kurang tahu juga ya. Soalnya kan tangannya hitam, kukunya panjang itu dia narik gitu ya. Iya, tangan narik. Hampir setengah tembok, setengah badan. Tangannya dan badannya udah keluar tembok. Ngeri nih. Lagi enak bersihin kamar. Oh, lagi enak istirahat ya. Ya, mungkin ya bersihkan kamarnya. Ya, mungkin terus akhirnya si Penghuninya makhluk ini kayak keganggu gitu ya. Keganggu, akhirnya ya dia yang akhirnya jadi sasaran ya. Iya. Ya, semoga cepat hilang itu barang halus. Iya. Oke, cerita kedua. Jadi cerita kedua nih saya bakal menarasikan, bukan membacakan, karena cerita yang kedua ini dikirim oleh teman saya sendiri. Kebetulan teman masa KKN. Ya, sebenarnya kita berdua ini juga teman KKN. Kita ini juga satu kuliah ya Mas ya. Satu kuliah satu jurusan. Tapi kebetulan pada waktu KKN kelompok kita beda. Iya. Kalau aku di Probolinggo, kalau kamu di mana? Di Jombang. Oh, dia di Jombang. Jadi memang kita agak jauhan. Dan kebetulan yang kirim ini bukan satu jurusan sama aku dulu. Jadi dia dari jurusan lain. Dia coba
mengingatkan kembali lah kepada saya bahwa kita punya cerita loh pada waktu KKN. Akhirnya coba deh aku angkat lagi cerita itu, aku narasikan kembali, aku ceritakan kembali. Tapi bukan KKN Desa Penari itu kan? Bukan, ini Bukan, ya? KKN desa apa? Ini nggak ada penarinya ini kemarin. Nggak Nggak ada penarinya. Oke. Aduh. Ya, Ya, sikat. sikat. Oke. Kejadiannya ini KKN pada waktu kuliah itu tahun 2012. Tahun 2012 ya, benar ya? 2012 ya? 2012 ya. Ya, benar ya, 2012. Kebetulan aku di Probolinggo, jauh nih sama si temanku ini, sama si Emon ini. Dia di Jombang, aku di Probolinggo, dan kebetulan juga aku dapat kelompok paling akhir, kelompok 45. Aku kelompok 46. Kelompok 46. 26 ya. Ya, Jauh banget ya. daerahnya nggak masuk kota Probolinggonya, kita masih di pinggirnya. Jadi kebetulan itu di deket-deket Bromo lah. Aku nggak sebutin nama daerahnya, pokoknya deket-deket Bromo. Deket-deket Bromo. Jadi kebetulan juga aku sama kelompokku ini, karena kita kelompok paling akhir, banyak hal yang akhir-akhir, dalam artian gini. Di kelompok lain itu komposisi laki-laki dan perempuan itu hampir rata. Sementara di kelompokku laki-lakinya lebih banyak. Benar, Jadi benar. dari 20 atau 25 anak satu kelompok itu, perempuannya 5, sisanya laki-laki. 5 atau 4 kalau nggak salah perempuannya, aku udah agak lupa. Sisanya laki-laki. Terus oke, berangkatlah kita ke tempat KKN. Kebetulan kita dapat tempat stay-nya itu, kita dapat tempat tinggalnya itu beda dari kelompok-kelompok lain. Kalau kelompok lain itu, kalau kelompokmu dulu di apa, Mas? Dulu di rumah warga. Rumah warga. Rumah warga sama Pak Lurah. Pak Lurah, ya. Memang kebetulan kebanyakan ada yang di rumah warga, ada yang di balai desa atau di rumah Pak Lurah. Kalau aku beda, kebetulan pada waktu itu kita nggak dapet tempat. Akhirnya kita ditawari satu tempat dan akhirnya mau. Ya, tempat itu di TPQ, tempat untuk belajar Al-Quran, buat ngaji gitu. Siap, iya benar. Bukannya kita nggak mau, tapi takutnya kan kita itu ngerusui tempat itu gitu loh. Tapi ternyata Pak Hajinya sangat welcome sama kita. Akhirnya kita diperbolehkan. Akhirnya singkat cerita kita menempati lantai 2 di tempatnya Pak Haji. Jadi lantai 2 rumah tersebut itu cukup luas, sekitar 10 kali 10 meter. Dan di dalam situ ada satu kamar yang bisa dikatakan belum jadi. Jadi bukan belum jadi dalam artian seperti apa, tapi hanya belum ada jendela. Jadi semuanya komplit. Jadi los, masih kebuka, belum ada jendela dan belum dicat. Jadi memang masih gelap gitulah. Agak pengap, gelap gitu. Tapi kita semua nyaman lah di tempat itu. 2 minggu selama kita KKN, kita tidak pernah mengalami satu hal kejadian mistis apapun. Walaupun di tetangga di kelompok tetangga kebetulan juga yang ada kejadian salah satu teman kerasukan. Kebetulan yang kerasukan itu juga teman kita, teman kita satu jurusan. Kita satu jurusan dan aku sih pada waktu itu dan teman-teman juga nggak punya pikiran yang gimana gitu loh. Apalagi jauh sebelum ada cerita KKN Desa Penari. Kita menjalani hari-hari itu ya seperti biasa, malam hari kita juga biasa dan nggak pernah dari kita itu yang kita dilihatin atau apa. Mengingat tempat kita KKN juga pasti desa yang juga banyak pepohonan. Belakang tempat kita itu juga sawah. Kemudian kita kalau malam itu mau keluar mau cari apa juga kita ngelewati kuburan. Tapi untungnya kita nggak pernah mengalami kejadian mistis.
sampai di 3 hari sebelum kita balik ke Surabaya. Dengan asumsi 3 hari sebelum balik itu semua kegiatan sudah selesai, semua program kerja sudah terlaksana, tinggal finishing aja yang tahap-tahap akhir. Terus program kerja teknologi tepat guna juga kebetulan kelompokku mendapat juara 1 yang pada waktu itu dilombakan, dan kita dapat piala. Menjadi sebuah kebanggaan yang akhirnya ditaruh di balai desa. Dari euforia seperti itu, kita yang awalnya biasa aja, dalam artian kita ini yang cowok-cowok ya, akhirnya mulai punya pikiran, wah, gimana nih kalau dirayain gimana? Ada yang ide? Ya udah, kita beli aja minuman, kita nikmatin aja bareng teman-teman sendiri, teman-teman satu kelompok. Kebanyakan sih kalau yang cowok-cowok pasti setuju. Akhirnya singkat cerita, kita susun strategi buat gimana kita beli, di mana kita beli, siapa yang beli, bagaimana cara bawa. Karena mengingat tempat yang kita tinggali sangat riskan. Iyalah. Ya, PPQ. sangat riskan. Apalagi kita juga pendatang. Tapi ya namanya pada waktu itu godaan setan. Kita ngerencanain ya itu tadi, buat ya kita beli ya gimana, semuanya pokoknya sudah diatur. Tapi entah kenapa di malam saat kita merencanakan itu, banyak sekali hal-hal yang secara tidak sengaja membuat kita itu mau beli batal, bentar, tunggu. Oh, banyak kejadian yang janggal, bukan kejadian janggal, cuma banyak kebetulan yang membuat kita itu mau beli ntar dulu gitu loh. Sampai kalau nggak salah itu tengah malam, akhirnya kita bingung lagi, ini beli nggak gitu loh. Akhirnya karena udah bingung seperti itu, aku juga sama beberapa teman juga ya udah deh, ditungguin aja, kalau beli ya kita nikmati, kalau enggak ya kita tidur. Akhirnya aku pergi ke kamar yang tadi jendelanya belum jadi itu, aku tidur di sana. Enggak tidur, cuma main handphone atau main handphone gituan lah, sama beberapa teman lain, ada 3 atau 4 yang lain. Sampai kalau nggak salah tengah malam, aku dengar suara gaduh teman-temanku cowok. Nah, otomatis kita semua kebangun dong. Ada apa gitu loh. Karena pada waktu malam itu kita kan batal beli. Kita batal beli, kita masih punya rencana besok malam gitu loh. Akhirnya tapi sebelum besoknya ternyata malam itu ada kejadian, jadi ada gaduh-gaduh, kita semua akhirnya bangun. Setelah kita bangun, aku kira ada yang bertengkar. Tapi ternyata di tengah malam itu ada beberapa temanku yang dia diganggu oleh sesosok makhluk. Diganggu gimana mas? Bukan yang di toilet atau apa, tapi pada waktu malam itu dia diperlihatkan sebuah penampakan wajah. Ya, jadi wajahnya seperti ini. Nah, seperti yang kalian lihat. Jadi malam itu beberapa temanku kelihatannya mereka mau ke toilet. Karena toilet tempat kita itu harus turun dulu dan kita ke belakang rumah dekat sawah. Jadi agak jauh. Jadi beberapa temanku ini sempat ngelihat penampakan itu di sebuah tembok. Jadi malam itu heboh teman-teman kita yang cowok. Aku agak merinding ini ceritanya karena benar-benar ada pada waktu itu di situ. Jadi setelah heboh itu ada juga temanku yang istilahnya dia lebih berani lah, mencoba ikut turun ke bawah melihat tempat kejadian itu. Tapi ternyata ya sudah, namanya penampakan sekilas saja. Tapi memang kebetulan sekali sempat terabadikan, sempat terfoto. Sempat terfoto sama teman, jadi akhirnya jadi istilahnya viral di lingkungan kami. Iya, di tempat
di tempat KKN kami, terutama di kelompok kami. Tapi malam itu pada teman-teman perempuan pada nggak tahu karena mereka kan tidurnya di bawah dan mungkin mereka dengar gaduh, tapi mereka mungkin merasa pasti anak cowok-cowok lagi main gitu loh. Biasa lah ya. Iya, mungkin dikiranya seperti itu. Tapi padahal kita yang di atas benar-benar ketakutan. Jadi bisa ngebayangin 20 orang cowok itu pada ketakutan. Aku yang awalnya tidur di kamar yang gak ada jendelanya itu, yang auranya itu pertama biasa-biasa aja, tapi karena kejadian itu berubah. Dingin cuy, dingin bang. Aku langsung gak berani, aku langsung pindah, langsung keluar semua aja. Langsung aku pindah ke tengah ke tempat teman-teman yang lain kumpul. Kita jadi satu tidur di situ. Karena benar-benar yang di kamar itu kita udah nggak berani. Karena kayak gini, di kamar nggak ada apa-apa, tapi saat kita mencoba melihat karena jendelanya terbuka. Karena saat kita mencoba melihat jendela, seakan-akan ada orang yang mengawasi. Ada orang yang ada bayangan gitu ya. Nggak tahu bayangan atau apa, tapi memang nggak kelihatan. Tapi seolah-olah mengawasi kita dari jauh. Seolah-olah dia itu marah sama kita. Seolah-olah dia kayak jangan melakukan hal kotor itu di tempat ini. Ingin memberi pesan seperti itu. Kalau teman-teman KKN yang hari ini ngelihat video ini mungkin bisa menambahkan detail cerita yang mungkin aku belum bisa kasih ya, karena pada waktu benar-benar anak-anak heboh foto ini aku ada di kamar, benar-benar di kamar, baru aku keluar ikut nimbrung dan di situ aku mulai pindah masuk ke kamar. Itu udah nggak enak kamarnya. Berarti waktu yang cepet sih. Cepet, jadi tahu-tahu udah nggak enak dan kita itu malah. Jadi malam itu di malam ketiga sebelum kita balik itu kita ngumpul jadi satu, kita benar-benar takut. Jadi otomatis rencana kita dibuat beli minuman di malam berikutnya itu pasti batal sebatal-batalnya. Karena kita udah parno duluan, karena kita udah takut, bukan parno tapi kita benar-benar takut. Takut lah pasti. Kita benar-benar takut. Itu peringatan banget. Bener. Di situ kita sama-sama sadar bahwa nggak pantas kita seperti itu di tempat orang, apalagi tempat itu dibuat ngaji, dibuat belajar dalam ilmu agama. Pasti tempat itu bersih. Ya. Jadi wajar sebenarnya kalau ada yang ngotori, ada juga pasti, yang pasti marah gitu. Mungkin kalau cerita yang pertama, kalau kita cocok loginya sama-sama di lantai 2. Sama lantai 2. Tapi bedanya dia mungkin sosoknya jahat, suka kotor ya. Suka yang kotor, enggak mau yang bersih-bersih. Nah, untuk yang kedua, dia malah suka bersih dan jangan dikotori. Jadi dari kejadian itu ada satu oleh-oleh yang kita bawa pulang menjadi cerita sampai hari ini dan menjadi pelajaran juga buat kita semua yang ikut pada waktu KKN di kelompokku itu. Ya jangan pernah seperti itu, jangan pernah punya pikiran-pikiran yang buruk seperti itu, apalagi kita melakukan tindakan-tindakan konyol. Karena kita nggak akan pernah tahu. Kalau kita punya siksin mungkin kita bisa melihat. Tapi kalau kita memang biasa-biasa aja dan kita nggak punya indera keenam, ya kita nggak pernah tahu siapa yang ada di tempat itu yang bersama-sama tinggal sama kita. Karena setan itu ada di mana-mana. Benar. Mungkin itu aja sih cerita yang mau aku bagi, Mas. Oke, Mas. Terima kasih. Karena memang untuk daerah sana itu emang agak serem, Mas. Ya, mungkin karena memang di sana masih banyak tanah lapang, masih banyak pohon, sawah, banyak hutan. Jadi memang ya masih ada lah pastinya seperti itu. Ya buat teman-teman semua yang mungkin punya cerita yang serem atau cerita yang
sama atau punya pengalaman yang bisa kita bagi, kita bisa ceritakan, kita bisa bagikan, bisa kalian teman kirim DM ke Instagram kita di deskripsi ya. Instagram di bawah kita sini ada. di bawah ada deskripsinya. Sekian ya kita dari kita ya. Ya, sekian dari kita. Oke. Kita berdua Pamit. pamit.